Saya ada di sebuah tempat, kemungkinan di Timur Tengah, terus ketemu orang aneh. Halo guys, balik lagi di YouTube channel Gus Ali. Jadi Majlas with Gus Ali again. Dan kali ini kita kedatangan bintang tamu yang lo mau dibilang unik apa aneh? Saya alim dan bijaksana. Ya jangan fitnah diri sendiri gitu dong. Kalau bohong itu jangan tanggung-tanggung. Aduh ya. Bohong itu jangan tanggung-tanggung. Oh gitu ya? Iya. Aduh, jadi kali ini kita bersama Mbah Satar. Jadi gimana nih Mbah Kehidupan. Lihat aja. Di mana-mana tuh endorsean tuh biasanya minuman, energy drink, minyak samin, ini sambel, Tomat. saus tomat, Sama minyak kayu putih. Iya. Ya kita kan mikir juga kalau bintang tamu yang memang manusia gitu ya. Itu kan kita undangnya itu kita kasih minuman, makanan. Gua kan denger-denger senangnya minyak kayu putih sama tomat. Enggak, minyak samin. Samin apaan? Minyak kambing tuh enggak? Yang Astagfirullah. buat ini apa namanya? Buat apa namanya? Soto Betawi itu. Nah, itu pakai minyak samin, sop kambing. Oh, lu senangnya itu? Nah, iya. Berarti nanti kalau kita mengundang Mbah Satar lagi, kita harus Pakai menyiapkan minyak minyak samin. Betul. Jadi guys, ini adalah Mbah Satar atau biasa dikenal dengan Mbah Satar. Nah, Mbah Satar Itu ini reputasi loh, itu reputation loh. Mbah Satar ini kalian bisa lihat Instagramnya. Follower berapa? 114 ribuan lah. 114.000. Beli nggak itu? Hah? Beli nggak? Kita kan pelit, bos, nggak mungkin beli. Mesti dianalisa itu Aduh. baik-baik. Boleh dijelasin nggak ke penonton sekalian siapa sih sebenarnya Mbah Satar? Nah, itu masalahnya saya juga nggak tahu, ditanya kerja apa saya juga nggak tahu gitu. Tiba-tiba ada Porsche di belakangnya. Iya, saya itu spesialis minjem. Oh, spesialis minjem. Iya. Lo ini punya sendiri apa? Oh, ini minjem? enggak, ini sendiri. Ini sendiri. Enggak. Oh, gitu. Nah, ada kata-kata yang rata-rata orang menghubungkannya dengan Mbah Satar, yaitu lebih baik Minjam. daripada beli. Betul. Nah, kenapa nih, Mbah? Kalau umpamanya kita bikin analogi ya, seperti kalian tuh beli motor. Pada saat beli motor pertama untuk operasional, mobil operasional itu pasti jelas kita butuh Iya. tiap hari, Iya. ya kan? Jadi ada istilah jangan miara kambing, beli aja satenya. Terus hubungannya apa dong? Jadi hubungannya begini. Apa yang dihubungkan dengan minjem mobil dan sate kambing nih? Nah, sekarang gini. Pada saat kita miara kambing, itu kan mesti dikasih makan. Iya. Kalau kita mau makannya mesti dipotong dulu, dipiara kan repot. Tapi bukan berarti kita nggak boleh punya kambing loh ya. Betul. Satu cukup. Betul. Tapi kayak beli mobil, beli motor ya, kayak Gus Ali punya Husky Varna, dia punya PCX ya kan. Itu memang operasional. Ya. Buat touring, buat disayang-sayang. Iya. Tapi kan kalau umpamanya untuk motor yang lain di review kan nggak perlu beli kan, kita pinjam. Tapi kan kalau misalnya dipakai, tadi umpamanya kan kambing nih. Iya. Kalau misalnya minjem kambing, orang dapetnya gitu gimana? Ya kan kita nggak mungkin minjem kambing. Jadi sebenarnya itu tuh istilah beli kambing sama beli sate itu istilah. Loh. Jadi nggak mau gua arahin ke situ. Iya gitu. iya. Nanti dolar kuning kan. Nah, kesian itu yang gua nggak gitu. mau. Dolar kuning kan, udah tafran makin tafran mood ntar. Nggak, jadi gini. Masalah minjem sebagai YouTuber atau namanya influencer ataupun orang pada umumnya. Contoh deh, kita udah punya motor yang paling standar lah. Kita Ducati Monster, udah punya Ducati Monster. Lalu ada motor Yamaha MT-09 atau ada CBR 650 gitu kan. Itu kan pada dasarnya itu motor yang serupa. Tapi apakah perlu kita beli untuk merasakan kan enggak? Kalau kita bisa pinjem, kita review, ya Pak, pinjam secara normal. Rasa excitingnya itu juga paling kalau kita motor baru itu paling lama itu 2-3 bulan udah akan turun lagi. Oke.
Nah, jadi Iya. kita merasakan sensasinya udah gitu loh. Oke. Jadi mobil nih karena emang seneng berarti. Kalau mobil itu dari dulu aku emang suka Porsche. Dari dulu. Ini Porsche aku yang kedua. Cuman balik lagi karena untuk operasional juga ya tetap masih punya satu gitu loh. Tapi kalau istilahnya untuk punya beberapa, pertama duitnya nggak ada. Ketiga aku bisa minjem. Iya sih, tapi ya gimana ini? Oke, itu teori Mbah Satar tentang meminjam ya. Oh iya. Minjam. Nah, kalau misalnya nih pas minjem tuh kenapa-napa gimana? Jadi gini, gue tuh banyak minjem barang yang udah harganya udah nggak masuk akal kan. Nah. Pada saat sebelum minjem gue langsung bilang, kalau kenapa-napa gue nggak sanggup ganti ya. Oh, ya orang yang gitu responnya gimana? Jadi makanya jangan pernah nanggung. Oh, oke. Kalau lu minjem mobil harga udah 15M gitu kan. Pasti itu orang bersihin aja keluar se-M. Bener Oh nggak? gitu? Iya dong. Lu pernah lihat dia bersihin berarti? Oh, sering. Sering. Nggak, jadi gini, ambil contoh gini. Bayangin lagi flu dia, pendapatan bicara- per kapita langsung. Kita bicara motor. Aha. Pada saat lu minjem orang yang punya, let's say dia punya koleksi moge deh. Ada Ducati, dia ada MV, ada Aprilia, ada BMW. Kalau motornya satu dipakai terus jatuh, dia ribut nggak? Enggak kan, pasti ya udahlah. Kalau gue jadi dia, gue ribut sih. Karena gue nggak punya koleksi. Nah, karena kan lu nggak punya koleksi. Nah, balik lagi, lu nggak punya koleksinya, gitu. Atau motornya cuma satu, pasti ribut. Jadi maksud Mbah Satar nih, pinjamlah ke orang yang nggak butuh duit. Nah iya, jadi Gitu dia ya. nggak akan rewel, nggak akan ribet. Tapi pernah nggak lu minjem mobil atau motor kenapa-napa? Gini, justru ini malah pengalaman gue waktu gue masih di Ducati. Oke, gimana tuh? Jadi kalau lu beli dulu gue zaman jualan Ducati, gue jual motor yang harga CM itu jauh lebih santai daripada gue jual motor yang harga 200 juta. Karena orang yang beli 1M atau yang beli motor harga 2M kayak waktu di MV, mereka pasti motornya banyak. Iya. Dia beli motor, STNK-nya lama, nggak ribut. Servis ada error, nggak ribut, ya udah gue pakai motor yang lain. Tapi ketika lu jual motor yang di bawah 200 atau mungkin sekarang mungkin di bawah 100 kali ya sekarang, dia akan bilang mana servisnya, mana STNK-nya, mana ininya. Karena apa? Karena itu motor satu-satunya yang dia punya. Mau dipakai. Atau memang dia menyiapkan uang, dia nabung dengan motor untuk beli itu motor. Jadi itu ada segalanya buat dia. Jadi kita harus melakukan servis lebih. Gitu. Termasuk juga kayak lo minjem mobil, kayak istilahnya itu orang mobilnya cuma satu atau dua, itu gue akan lebih takut minjemnya daripada orang yang mobilnya atau motornya itu segambreng. Karena in case kenapa-napa orang yang punya mobil segambreng, oh ya udah, lu hanya motor atau mobil gue yang kesekian, gue nggak peduli, I don't care. Kalau rusak ya udah nasib, kalau nggak ini. Tapi kalau punya satu, punya dua, kalau dia ngomel, oke, kita tanggung jawab. Tapi kalau dia nggak ngomel kan kita ngerasa nggak enak kalau itu kenapa-napa. Jadi rata-rata orang yang itu tuh ikhlas berarti ya? Ikhlas dan cenderung nggak peduli gitu loh. Oh gitu. Oke. Jadi ini trik yang bisa dilakukan ya gitu ya? Iya. Oke. Nah kalau, jadi gini guys, Mbah Satar ini sebenarnya salah satu anak motor tua ya? Bukan umur. Enggak, tapi... ini udah intensinya udah beda. Loh, bukan. Lu sama Ami cium tangan dulu. Gak ada. Tapi ya Mbah Satar nih, kita harus mengakui dan Mbah Satar juga harus mengakui bahwa tuh alamnya mendukung kok, bahwa udah tua. Ya, umur berapa ya kira-kira? Udah lanjut. Oh, denger. Jadi sebenarnya pemain motor lama juga ya? Banget. Nah, lama banget. Banget. Dulu udah hampir juga 20 tahun. Hah? Udah hampir 20 tahun. 20 tahun balap. Udah lama juga. Udah lama. Pengalaman. Ada nggak? Pengalaman apa nih? Balap. Ada, udah lama banget juga. Udah lama banget. Permotoran. Udah ini anak lama deh gitu loh. Bener-bener panutan kita gitu. Walaupun kadang mulutnya suka ngaco ya. Kalau udah ngatain orang sampai nangis orangnya ya. Enggak lah. Enggak. Biar lebay dikit gitu loh. Enggak. Saya nggak lebay orang. Oh nggak lebay. Hanya berlebihan. Oh hanya berlebihan. Hiperbola berarti ya? Hiperbola. Nggak lebay tapi hiperbola gitu.
Hypersonic. Hypersonic. Triptonic ya sekalian. Triptonic. Nah ini kalau udah ngobrol sama Mbah Satar gini nih, kita kayak waktu itu mau review helm, malah jadi review jalan. Emang agak berbeda. Tapi kan lo nih kalau di konten maupun asli, kayak asli lebih parah deh. Ngomongnya belak-belakan kan? Iya. Banyak dong yang nggak suka. Itu kalau dibilang banyak yang nggak suka itu sebenarnya bukan nggak suka ya. Berdebat gitu. Lebih memuakan dan menjijikan. Enggak. Jadi gini. Jadi kita budaya ya. Kalau orang Timur Tengah tuh rata-rata ngomong lebih belak-belakan. Ya. Jamaah Arab tuh pasti belak-belakan. Dan orang bule juga belak-belakan. Iya, betul. Jadi di situ kadang-kadang kalau kita dengan budaya Indonesia, budaya Jawa, budaya Sunda yang benar-benar sopan, santun, itu akan kaget gitu. Cuman tapi balik lagi itu tergantung kemana kita hidupnya gitu loh. Makanya kan ujung-ujungnya kan ada istilah Arab biasanya kawin sama Arab. Tapi pernah nggak ada yang ngomong gitu? Nah. Dulu tadi gue tersinggung gitu sama kata-kata lo. Masalahnya tuh enggak. Kalau komen ada. Dia juga, kayaknya mungkin orang udah terbiasa kali ya. Udah terbiasa gitu Yeah. dengan ciri khas gua yang ngomong apa adanya. Cuman kadang-kadang lebih baik kita ngomong apa adanya di depan. Hebat di belakang. Lebih enak. Tuh kan, bocah udah ngantuk siang-siang. Iya, umur. Kayak gue yang tua. Iya, tapi kayak gue ngeliat konten lu yang lu review apa tuh, motor apa tuh? Bukan di YouTube. Lu pernah review R1M. Iya. Lu kata-katain tuh motor. Ini gini. Abis itu ada yang komen, ini orang nggak ada pengalaman permotoran. Gitu. Oh, itu 2015 ya? Udah lama. Enggak 2015 juga. Gue udah main motor. Bukan udah main motor, gue udah jadi udah ngevlog ke hujan. Hujan. Ini tiba-tiba hujan nih cuma gara-gara Mbak Satar datang, alamnya nggak mendukung. Jadi gimana nih? Apanya? Permotoran sekarang nih kalau menurut antum? Permotoran sekarang itu banyak dramanya atau makin asik? Atau udah terjadi polarisasi. Piye itu? Polarisasi. Jadi terpolarisasi tetapi jadi terhomogen di mana anak-anak zaman gua dulu aja udah rata-rata larinya ke mobil. Dan yang sekarang itu kayak kalau kita kenal youtuber zaman awal-awal era YouTube ya 2000, gua bisa bilang era-era permotoran itu kebagi beberapa segmen. Gua nggak bilang segmen tahun 90-an ya, udah terlalu jauh. Nah, era pra 2010 ke 2015. Jadi pra 2010 itu belum ada sosial media ya. Iya, belum. Ya ada Facebook. Ya, masih tapi awal Facebook aja 2009. Enggak kayak sekarang iya, gitu. 2008 2009 Facebooknya. Itu pra sosial media. Awal 2010 sampai 2015 dan 2015 ke sini tuh udah namanya era YouTube ya. Udah YouTuber, influencer. Yang di era awal Facebook lah di bawah 2010 itu rata-rata pilihannya dua. Mereka tetap main motor atau mereka beralih ke roda 4. Dan era awal era pra YouTube itu malah banyak teman-teman gue yang udah hilang di dunia motor tuh yang di awal 2010 sampai 2015 itu udah banyak yang hilang. Hilang tuh nggak main motor lagi? Nggak main motor, nggak main mobil, just apa lebih kebosen gitu? Iya, itu nggak tahu kenapa. Lalu yang awal YouTube 2015 ke sini lah, kayak umpamanya kan kalian pasti tahu ada Musa Ali, ada Harald, ada Jody, ada Dendim, itu kan mereka di 2015 ya. Nama-nama Gali gitu. Mereka masih bertahan. Gitu anak-anak itu. Cuma memang interestnya tuh udah agak lebih beda dibandingkan era 2020 ke sini. Udah alamnya udah beda. Iya. Saya beruntung gue masih mengikuti beberapa generasi itulah istilahnya, masih kenal semua. Berarti kalau menurut lo nih, ini bagus nggak? Yang mana? Era sekarang? Atau malah sebaliknya? Kalau aku bisa bilang itu 50-50 ya. Oh. Jadi kalau era 2015, awal-awalnya YouTube, itu mereka anak motor itu rata-rata bertahap. YouTubernya pun bertahap. Mereka mulai dari motor bebek, akhirnya Matic, 150, 250, baru big bike. Nah kalau era yang sekarang itu udah nggak kebaca, mereka itu datang dari kelas mana, belajar di motor di mana, atau nongol aja. Iya. Gitu. Meskipun yang aku lihat yang tahun 2020 ke sini tuh kayak belum ada yang melejit sih. Semuanya yang ada itu kayak
blogger aja kan yang bertahan itu justru dari awal. YouTuber pun yang dari awal gitu loh. YouTuber motor tuh yang dari awal. Awal-awal 2015 nge-YouTube, nah di situ mulai. Sampai sekarang bertahan kan. Blogger pun sama, yang awal-awal 2010 sampai sekarang bertahan. Tetapi yang mulai di tengah-tengah tuh hilang. Lost generation. Tapi lu lebih menikmati permotoran dulu apa sekarang? Gue sebenarnya nanya ke semua tamu gue tanya. Gua udah untuk kayak San Mori, night riding, gua sendiri udah hilang interest tuh, berkurang ya interest itu di tahun 2019 lah. Sebelum Covid malah ya. Itu gua udah kayak riding, nongkrong, udah gitu. Walaupun teman-teman gue di zaman itu tuh masih tetap ngumpul, masih punya motor, tapi mereka kayak sekarang pun kayak riding tuh begitu ada acara YellowCon mereka keluar. Atau acara RRMF mereka keluar, Rider Spot mereka keluar, tapi selebihnya enggak gitu loh, udah hilang interest gitu loh. Dan itu yang gue lihat di fenomena yang di angkatan gua, di angkatannya 2010, 2015 gitu loh. Iya. Betul. Ya emang ngomongin permotoran ya emang gitu sih. Gua nggak tahu ya, kayak 10 tahun lagi eranya masih ada permotoran atau enggak. Sekarang kan lagi rame-rame malah. Sekarang lagi rame-ramenya, betul. Lagi gila-gilanya. Lagi gila-gilanya. Cuman yang selalu gua khawatirkan adalah tren itu akan terus berubah. Ya tiba-tiba hilang. Atau naik Atau turun. Karena kalau gua melihat di era permotoran motor gede sekarang, ini saatnya kalian beli motor gede kalau mau. Kenapa? Karena lagi di titik harga terendah. Loh, malah gitu? Ya. Kenapa? Karena kalau dari sisi market yang gua lihat, anak-anak motor gede yang mereka mulai into di motor gede di tahun 2010, 2015 yang aku bilang itu kan, mereka geser ke anak mobil. Gitu. Jadi mereka geser ke mobil, plus harga supercar dengan harga mobil mewah ya, mainan mobil mewah dengan harga mainan motor mewah tuh udah mepet. Ya lo sekarang kita lihat deh, Panigale R udah 2 miliar loh. Sedangkan di harga yang sama tambah-tambah dikit kamu udah bisa dapat Ferrari 630 Modena atau lo dapat Gallardo seri awal. Dengan kayak gitu itu untuk step up ke mobil dari anak-anak superbike. Aku nggak ngomong motor kecil, aku ngomong superbike. Itu lebih mudah. Plus juga kadang-kadang kemudahan dari pengguna mobil tuh sekarang aku lihat di 2 tahun terakhir ini udah kayak ada klub mobil udah mulai banyak, kafe-kafe khusus anak mobil banyak, dan di situ yang menurut gua akan menjadi sebuah tantangan buat anak-anak motor, market motor gitu. Karena terutama di market motor gede itu udah kerasa banget. Daripada gua beli BMW M Package 2M, gua bisa dapat beli Boxster SL harga yang sama. Kalau lu pribadi misalnya punya 2M, motor apa mobil? 2M untuk dibelanjakan ya. Tapi cuma boleh pilih salah satu, mobil atau motor. Nggak bisa sepaket gitu. Mobil sih. Mobil. Serius, aku bilang mobil. Enak motor loh. Karena market motor itu yang sudah super eksklusif, itu sangat volatile banget. Jatuhnya. Iya. Cuman aku selalu bilang tetap main motor, aku masih main motor. Cuman kalau kita bicara lu akan spend angka 2 miliar di motor, ada motor 2 miliar ada. Tapi apakah kalau kamu butuh duit akan segampang jual mobil? Iya. Mau jual BU aja sulit sepertinya. Karena gini, dulu itu ada istilah 1:5. Kamu beli motor harga 200 juta sedangkan setara mobil 1 miliar. Itu di era 2010 itu ada hitungan seperti itu. Kamu beli Monster berarti kamu bisa beli mobil 1 miliar. Nah sekarang masalahnya motor 1 miliar itu udah angka yang normal sekarang. K51 yang baru udah hampir kepala 9. CBR Triple R udah kepala 9, udah hampir kepala 1M. Goldwing udah 1M. Berarti ekuivalensinya mobil harga 5M. Iya sih. Kalau dipikir-pikir ya, kalau mobil second aja, kita ngomongin kayak Harley gitu-gitu kan. Itu aja udah dapat mobil baru yang model 800 900 sudah dapat mobil yang mewah. Udah bang, mewah. Mewah, nyaman, jualnya juga nggak sulit-sulit amat gitu. Gampang banget. Jadi dan yang kalian mesti pikirin adalah approval. Kalau yang muda nih, anak-anak muda pasti approval orang tua. Udah nikah approval istri. Kalau lu? Hah?
Kalau gua itu memang dari dulu. Approval Tuhan. Nah itu yang pertama, approval Tuhan itu paling penting ya. Tapi memang kan gua tuh bermain itu memang dari awal dari industri. Nah. Jadi pakai Ducati karena gue jualan Ducati, pakai MV karena gue jualan MV. Ya sekarang kan masalahnya gue kepentok harus pakai Ducati lagi karena gue di tim Ducati Gresini kan. Oh. Gue beli motor ya berdasarkan akhirnya karena udah hampir 20 tahun di situ ya beli motor ya jadi jatuhnya sesuai kebutuhan brand aja. Iya sih, jadi kembali lagi ke pekerjaan jadinya. Ke pekerjaan. Iya. Jadi nggak ada istilah kamu nggak boleh beli motor. Ya aku harus beli motor karena memang ini kerjaan gitu. Kalau dari ini sebenarnya sambil menutup pembicaraan kita ya. Iya, yang tidak berguna dan buang-buang waktu ini. Gue biasanya nanya ke tamu gue di sini, apa pesan kalian buat anak-anak motor sana gitu. Tapi rata-rata membicarakan tentang attitude, ini itu. Nah kalau lu sebenarnya bakal beda nih jangan-jangan nih. Pesan lu apa? Buat seluruh anak motor anak motor pertama, kalau mau beli motor, jangan lihat influencer, jangan lihat temen. Beli motor yang kamu suka. Itu pertama. Gitu loh. Jadi beli motor yang brandnya kamu suka, desainnya kamu suka. Jangan kata orang atau kata gua, kata Gus Ali, kata siapapun, no. Beli yang kamu suka. Kedua, berkendara itu, nah ini juga menjadi salah satu masalah dari anak motor kenapa banyak geser ke mobil. Kita berkendara sopan, kita berkendara aman, tetap aja ada orang bego di jalan itu banyak. Lobang di jalan itu banyak. Jadi sebenarnya pada saat berkendara itu kadang-kadang ada saatnya mau riding nih. Lain kalau kalian untuk transport ya, untuk ke sekolah, ke kampus atau kerja oke. Tapi kalau kayak mau fun riding gitu, kadang-kadang kan ada tuh feeling tuh, udah jangan riding deh, feeling gua nggak enak. Lu jangan jalan. Karena kadang-kadang intuisi itu penting ya. Iya. Dan begitu crash, ya yang udah pasti duit habis. Keluar lagi buat motor, buat pengobatan. Kalau umpamanya pengobatan, jadi kadang-kadang intuisi itu justru mesti dikedepankan gitu loh. Gue nggak bilang berkendara ugal-ugal, rata-rata sih sekarang udah bagus ya. Cuman jalanan masih belum bagus. Yang namanya accident itu bisa terjadi di mana aja. Terutama kayak di tikungan buta, ada kendaraan yang kita nggak lihat kan, nggak bisa disalahin siapapun juga kan. Jadi kadang-kadang intuisi itu masih penting. Apakah kalian mau riding atau kalian mau nggak riding, feeling aja kadang-kadang gitu loh. Dan kalau masih pengen banget riding gitu loh, aduh gue pengen banyak riding, ya udah riding aja deket-deket gitu, jangan jauh atau jangan ke rute yang kalian nggak biasa lewat. Itu lebih baik. Sebenarnya sih itu aja sih sebenarnya. Mantap. Ternyata Mbah Satar dibalik kadang ngomongnya galak, habis itu kadang ngatain gue Anis. Itu Gali. Itu Gali. Lu. Oh gua ya. Lu. Saya lupa. Bah, thank you udah datang lo ini. Iya. Thank you. Sama makasih gitu loh. Apa ya? Iya. Iya. Makasih saus tomat. Ya kita jamu dia dengan komposisi. Cheers. Pokoknya dengerin, semoga bisa jadi Joe Rogan permotoran. Joe Rogan. Aduh, nanti podcastnya beda dong. Botak gue. Kita cari siapa yang botak ya? Nggak ada yang botak sih. Jadi Corbuzier ya. Mas Roni. Udah. Aduh. Oke guys, jadi itu sedikit ngobrol sama Mbah Satar. Kalau kalian penasaran dengan sosial media Mbah Satar, ada di deskripsi atau follow IG-nya apa? Mbah Satar, biasa. Ya, Mbah Satar, biasa. Ada biasanya? Biasa. Dan YouTube-nya apa? MSGP. Sebenarnya aku dulu punya YouTube. Mana YouTube-nya? Passwordnya hilang. Serius. Aduh. Semoga bisa kembali YouTube yang passwordnya hilang itu. Dan sekali lagi thank you loh. Oke. Thank you. Sama-sama. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di waktu yang sangat dekat. Dadah. Thank you.